Oke, cek. Oke, selamat malam, kembali lagi di Optimax Tutorial. Ya, pada tutorial kali ini kita akan coba melakukan simulasi pesawat ya. Pesawatnya nggak tahu nih pesawat model apa, tapi seperti Delta ya, seperti Delta Wing. Ya, ini hanya untuk contoh aja. Oke, di sini bisa dilihat ya, teman-teman, ada gambar pesawat. Jadi problem description-nya seperti ini. Ya. Jadi ada suatu pesawat di sini, ya. Nanti dia misalkan ya, ambil contoh, nanti kita akan simulasikan ya. Dia bergerak ya, dia bergerak dengan kecepatan 50 meter per second. Ya, jadi nanti kecepatannya 50 meter per second. Ya. Kemudian di sini nanti ini V-nya ya, kecepatannya 50 meter per second ya. Oke, kemudian nanti pesawat ini mendongak ke atas gitu ya. Ada angle of attack-nya ya. Angle of attack atau alpha ya, biasanya lambangnya alpha ya. Alphanya itu misalkan let's say 10 derajat ya. Ya. Jadi pesawatnya itu mendongak 10 derajat. Nah, dari sini kita ingin tahu simulasinya itu seperti apa ya. Kemudian dari simulasi ini objektif kita adalah, goals kita adalah untuk menentukan bagaimana performa aerodinamika pesawat tersebut gitu. Ya, nanti kita akan cari liftnya berapa ya kan. Dari pesawat ini ya, gaya angkatnya berapa ya jika dia di kecepatan 50 meter second dan angle of attack-nya 10 ya, 10 derajat ya. Itu liftnya seperti apa sih ya. Kemudian drag-nya itu berapa besar sih ya. Itu jadi tujuan dari simulasi ini. Kalau lift sama drag-nya nanti ketemu ya, nanti kita juga bisa mendapatkan nilai non dimensional ya, kayak coefficient of lift-nya ya berapa ya, kemudian coefficient of drag-nya dari si pesawat ini itu berapa ya. Kemudian nanti juga kita bisa mendapatkan data streamline ya, alirannya ya, streamline dari pesawat itu, kemudian kontur tekanannya ya, kontur tekanannya di sayap contohnya ini ya. Nanti kita bisa bikin grafik seperti ini ya. Jadi grafik ini nanti kita pengen tahu misalkan distribusi tekanan di section ini nih ya, tekanan di section ini ya. Ini kan airfoil ya bentuknya ya, airfoil misalkan ya, airfoil nanti kita pengen tahu tekanan di line ini. Ini kan nanti berupa garis, jadi kita bikin garis dulu. Nah, nanti kita plot tekanan di sayapnya gitu, seperti ini ya, di section sayapnya. Oke, itu jadi tujuan kita ya. Cuman yang paling penting ya tentu coefficient of lift dan coefficient of drag-nya gitu. Ini hanya data tambahan aja nanti ya. Yes. Oke. Langsung aja ya. Berarti kita masuk ke step-step simulasi. Ya, step-step simulasi. Oke. Nah, langkah simulasi di sini ya bisa kita lihat secara berurutan ya. Ada geometri, ada mesh, ada setup, kemudian nanti setelah setup kita solution dan result. Oke, nanti untuk geometrinya ya. Ya, seperti biasa ya, kalau kita mau simulasi CFD, yang kita gambar adalah bukan pesawatnya, tapi nanti bentuk negatif dari pesawatnya. Ya. Bentuk negatif pesawatnya itu apa ya? Udah, berarti nanti kita gambar lingkungannya dulu ya. Kayak tunnelnya dulu, kita bikin tunnel dulu kotak kayak gini ya. Terus nanti kita cut bentuk kotak ini dengan bentuk si pesawatnya seperti itu. Ya. Jadi yang kita gambar adalah geometri fluid, bukan si pesawatnya itu sendiri ya. Ya, nanti langsung praktek aja ya. Nah, setelah kita menggambar geometrinya ya, membuat geometrinya, langkah berikutnya adalah kita melakukan meshing. Ya. Jadi untuk meshingnya nanti kita akan menggunakan local sizing. Ya, local sizing itu adalah mentreatment ya ukuran mesh ya, ukuran sel gitu ya, di titik tertentu, di lokasi tertentu. Nah, contohnya ini. Ya, di sini kita punya pesawat ya. Terus nanti di belakang pesawat ini kan terjadi wake ya. Wake gitu ya.
turbulensi lah gitu gampangannya. Ada wake, aliran yang muter-muter. Nah, di sini kita ingin mengcapture fenomena ininya, wake-nya gitu. Makanya di belakangnya, di daerah belakang pesawat ini bisa kita lihat bahwa ukuran selnya itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan ukuran sel di luar ini ya, zona ini. Ya, jadi nanti kita akan, jadi di kotak ini, di dalam zona ini kita akan ukurannya relatif lebih kecil ya, supaya dia bisa mengcapture fenomena fisik lebih detail lagi gitu dibandingkan dengan di luarnya seperti ini. Oke. Kemudian nanti setelah meshing ya kita akan melakukan setup. Ya. Sorry, belum biasa ya pakai ini. Nah, melakukan setup di sini ya. Jadi nanti setidaknya ada dua hal yang kita tentukan di setup ini. Yang pertama adalah model matematika apa yang mau kita gunakan. Jadi ya model matematika ya. Model matematika apa yang kita gunakan, nanti ini kita tentukan. Kemudian juga yang kedua yang kita tentukan juga boundary condition ya, seperti apa gitu. Boundary condition. Jadi di setup ini setidaknya ada dua hal yang kita tentukan ya, model matematika sama boundary condition. Nanti aja ya dibahasnya ya, pas praktek aja, jangan di depan. Oke, kemudian setelah setup nanti kita masuk ke step berikutnya, itu solution. Jadi tahap solution ini tahap si komputer menghitung solusinya ya, menghitung dari simulasi kita. Ya, di sini bisa lihat nanti kita hitung sampai dengan hasilnya itu konvergen. Ya, kalau hasilnya sudah konvergen, baru nanti kita masuk ke tahap terakhir yaitu result ya. Result itu pengolahan data ya. Pengolahan data, misalkan kita bikin ini ya. Ya, bikin ini, kemudian bikin ininya ya, grafik-grafik ini ya. Kemudian nanti kita juga bisa tahu ini nilai CL sama nilai CD ya. Jadi objektif kita ini ya, itu adanya nanti di result ya. Jadi nanti data-data objektif kita ya, goals kita itu bisa kita dapat di result. Seperti itu ya. Oke, jadi ini tahapnya ada 1 2 3 4 5. Sekarang kita masuk dulu ke geometri. Oke. Nah, berarti langkah pertama kita langsung masuk ke geometri. Caranya geometri aja ya. Di drag and drop, langsung aja di double klik. Sambil ditunggu terbuka software ANSYS Space Claim. Oke, sudah kebuka. Langsung aja klik file di sini, kemudian open. Kemudian kita ambil bentuk pesawatnya ya. Ini saya di sini pakai file STP. Ya, pesawat STP. Oke, di open. Oke, jadi nanti file pesawatnya kayak gini ya. Jadi di sini ada file, ada part namanya solid 71 ya. Namain aja pesawat gitu. Pesawatnya gitu. Oke. Kalau sudah ya, tadi kan kita pengen pesawatnya ini agak bengkok ya. Agak bengkok, sorry. Ada angle of attack-nya ya. Jadi nanti anginnya ini datang dari sebelah kiri ke kanan gitu ya. Dari kiri ke kanan ya anginnya nanti. Jadi instead of kita simulasikan pesawatnya itu bergerak, jadi kita simulasinya itu anginnya yang bergerak. Iya, jadi kita simulasi anginnya yang bergerak gitu kan. Kan kalau di dunia nyata kan pesawatnya yang bergerak maju, ya nggak? Nah, tapi kalau kita simulasi pesawatnya yang bergerak maju itu nanti simulasinya agak ini agak sulit ya, karena kita mungkin harus pakai dynamic mesh ya supaya meshnya bergerak, kayak pesawatnya bergerak, atau kita misalkan pakai overset mesh. Nah itu tidak efisien. Jadi akan lebih efisien jika kita simulasikannya itu anginnya yang bergerak, jadi bukan pesawatnya yang bergerak, kan sama aja relatif ya. Jadi kita simulasi
anginnya bergerak itu sama dengan simulasi pesawatnya yang bergerak ya. Itu hanya relatif aja. Oke. Kemudian di sini ya kita mau tadi angle of attack-nya itu 10 derajat. Caranya gimana? Caranya tinggal klik ini part pesawatnya di sini. Kemudian design ya, kemudian move ya. Kemudian klik anchor di sini ya. Arahkan di sini ya. Kita arahkan di tengah sini ya. Di tengah sini, terus kita apa namanya? Ini kita geser ya sambil ditahan. Ya sambil ditahan terus klik spasi ya. Sambil ditahan nih. Ini masih ngeklik loh, spasi. Berarti 350 ya. 360 kurang 10 kan 350 ya. Nah ini berarti dia dongak ke atas 10 derajat gitu ya. Oke. Nah sekarang kita pengen membuat bentuk negatif dari pesawat ini. Yang kita simulasikan adalah bukan pesawatnya, tapi bentuk negatifnya ya. Oke. Sekarang kita cara membuat bentuk negatifnya, tinggal klik prepare enclosure ya. Pilih ini pesawatnya, ya klik. Nah terus di sini tinggal di scroll down aja, symmetric dimensionnya tolong dimatikan ya, supaya kita lebih leluasa merubah dimensi kanan kiri atas bawah. Oke. Nah sekarang ini coba ya masing-masing kita ini 20.000. Mas kenapa 20.000 ya? Sebenarnya boleh aja kalau mau 40.000, 70.000 ya boleh, terserah. Ya sebenarnya lebih bagus sih, lebih jauh gitu ya. Cuman ini kan kita pakai academic version ya. Nanti mesh-nya dibatasin. Jadi kita nggak perlu enclosure ya. Lingkungannya, tunnelnya itu terlalu luas. Karena itu akan memberatkan simulasi ya. Kecuali nanti teman-teman di sini ada yang beli lisensi komersil. Ini diluasin aja gitu. Biasanya sih ada beberapa rule ya. Misalkan 15 kali chord gitu. Ya. Jadi misalkan 15 kali panjang pesawat, misalkan panjang pesawatnya misalkan aja 10 meter misalkan aja. Berarti ininya 150 meter kayak gitu. Ya. Tapi ada juga aturan-aturan yang lain ya. Jadi intinya sih terserah sih untuk menentukan enclosure. Tapi pastikan jangan terlalu mepet ya. Jangan terlalu mepet gitu. Nah cuman yang belakang, karena di belakangnya ada wake ya. Ini 80.000. Jadi tapi teman-teman kalau misalkan punya versi komersil yang jumlah mesh-nya tidak dibatasi, waduh, udah ulang lagi. Klik. Nah ini dilebarin aja gitu supaya hasilnya lebih mendekati aslinya gitu. Ini 20.000. Oke, 20.000 ya. Oke, 20.000. Oke, 80.000. Oke, kalau udah langsung ini ya, ini tangannya jangan jelalatan ngeklik yang lain, nanti dari ulang lagi gitu ya. Jadi langsung sini aja. Oke. Oke, kalau udah ya. Nah, ini seperti ini. Jadi ada muncul part baru namanya enclosure gitu. Setelah tadi kita klik tanda hijau ini. Skip aja ya. Oke. Nah, ini kan pesawatnya sekarang udah nggak kita gunakan lagi. Sebenarnya sih bisa diakalin ya. Jadi kita nggak usah miringin pesawatnya. Nanti yang kita miringin itu arah anginnya gitu. Itu bisa juga, tapi itu nanti aja gitu ya. Yang kita lakukan di sini adalah memiringkan pesawatnya ya. Supaya angle of attack-nya 10. Oke, sekarang seperti ini ya. Jadi ini bentuk negatifnya ya, ini enclosure. Yang ini bentuk positifnya gitu. Ya, bentuk negatifnya. Ini kalau mau di cross section klik sumbu Z ya. Di cross section nah ini. Jadi bentuk negatifnya tuh kayak gini tuh. Kopong, dalamnya tuh kopong. Oke. Klik ini lagi nih. 3D mode lagi. Oke. Seperti itu. Nah, ini karena udah nggak dipakai lagi, ini delete aja. Ya nggak? Kan kita mau simulasi. Kalau kita mau simulasi kan kita
simulasi negatif partnya, jadi yang pesawatnya dilihat aja, udah nggak pakai lagi gitu. Oke, kalau sudah sekarang kita ketika mau simulasi, ya enggak, kita simulasi pesawat, ini kan bentuknya dia tuh simetri, ya enggak, di sini simetri bentuknya ya, simetri, kiri kanan tuh bentuknya sama gitu. Artinya apa? Nanti kalau misalkan ketika simulasi, misalkan di titik ini ya, velocity udaranya, misalkan velocity udaranya di sini misalkan 20 meter per second, ya enggak, maka di seberangnya ya, mirrornya ya, di jarak yang sama, misalkan ada jarak dari sini ke sini 10 meter, jarak dari sini 10 meter ya, maka ini sudah dipastikan bahwa di sebelah sini juga bakal 20 meter per second juga, itu akan sama gitu, karena bentuknya sama ya, karena kanan kiri sama ya bentuknya, maka nanti hasil simulasinya kecepatannya, tekanannya, kalau mau temperaturnya itu nanti akan menjadi sama gitu. Oleh karena itu mubazir ya, mubazir kalau misalkan kita simulasi kedua-duanya gitu, kanan sama kiri itu mubazir gitu. Jadi yang ini dihilangin aja ya, yang ini dihapus aja gitu. Jadi kita simulasi setengahnya aja gitu. Nanti ketika selesai simulasi di bagian result di sini ya kan, bagian result baru nanti kita mirror hasilnya ya, kita fullin lagi gitu. Jadi nilai di sini itu kita mirror ke samping gitu. Jadi ini dihapus. Kita simulasi setengahnya aja supaya nanti nggak mubazir. Mubazir tuh penghitungannya nggak terlalu lama, mesh yang digunakan nggak terlalu banyak ya. Ya udah. Caranya klik ini plan, terus pilih sumbu Z, nanti muncul ini apa namanya, plan seperti ini. Kemudian bisa klik split body, klik sekali ini, kemudian klik sekali ini ya. Ya kemudian klik sekali ini supaya hilang ya, kalau sudah escape. Oke, kalau sudah escape, ini plannya dihilangin aja, udah nggak kita gunakan lagi ya. Sekarang kita punya setengah ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita mau memberikan nama boundary conditionnya ya. Boundary conditionnya di sini ya, mana inlet, mana outlet ya. Jadi untuk boundary conditionnya ya, ini ya, nanti bagian depan, sorry ini enggak terlalu representatif ya. Inilah ya. Nanti bagian sini dia menjadi inlet ya, permukaan ini ya. Jadi inlet, tempat masuknya udara ya. Kemudian bagian belakang nih dia jadi outlet. Yang di atasnya jadi wall. Wallnya tapi zero shear ya. Ya zero shear ya, bukan no slip ya. Wall tapi zero shear. Zero shear itu ya nanti misalkan ini wall, dinding ya, dinding, nanti kecepatannya tuh ya kayak gini gitu ya. Kalau no slip kan kayak gini ya. Nah, no slip gitu, ini no slip ya. Kalau ini zero shear. Kalau zero shear nah artinya di atas ini ya, velocity-nya ya di dekat dinding di sini ya akan mirip dengan free streamnya ya, free streamnya. Jadi free stream itu artinya kecepatan inletnya tadi yang 50 meter per second ya, kecepatan inletnya gitu, seperti itu ya. Sama di sini juga zero shear juga ya, wall tapi zero shear ya, zero shear. Nah, di pinggir sini juga ini bukan ini nih, wall ya, zero shear juga, wall zero shear. Nah, sedangkan di tempat ini nempelnya badan pesawat di sini itu ya simetri ya kan, dia garis simetrinya, sumbu simetrinya, permukaan simetri ya gitu ya. Terus di sini pesawatnya itu nanti akan menjadi wall, dia akan menjadi dinding, no slip ya, no slip itu ya kayak gini, kayak tadi ini set ya gitu ya. Oke, seperti itu ya. Oke, sekarang kita langsung saja terapin. Klik group ya, klik depannya, klik create NS, namain inlet. Oke, enter kalau udah. Terus yang belakang klik create NS outlet. Oke, kalau mau dicek tinggal klik aja. Kalau klik inlet ntar terhighlight gitu, mana yang tadi udah dinamain inlet. Klik outlet nanti terhighlight mana yang udah dinamain outlet.
Sekarang klik ini yang bagian atas, kita namain atas gitu. Atas. Nah. Terus yang di sini namain bawah gitu. Kemudian bagian sini samping gitu. Nah. Oke, bagian sini simetrinya gitu. Nah, simetrinya. Kalau udah, ya dicek aja nih. Nah. Oke, udah semua. Ada yang belum dinamain lagi? Ini pesawatnya ya. Caranya tinggal ya view-nya kayak gini aja, dibikin kayak gini, enak ya. Kemudian di ini ya, box select. Nah, pilih aja kayak gitu. Oke. Create NS pesawatnya gitu. Sebenarnya nggak usah pakainya, nggak apa-apa sih ya. Oke. Ya, inlet, outlet, bawah, samping, simetrinya, pesawatnya udah semua. Kalau sudah, tadi kan kita di sini ya ingin mengcapture ya fenomena wake ya, lebih detail ya, supaya fenomena wake di sini ya, turbulen belakang ini tercapture ya relatif lebih baik ya kan. Maka jadi ukuran meshnya itu harus lebih kecil di sini ya. Oke. Nah, untuk membuat mesh lebih kecil di daerah sini, kita harus membuat dulu zonanya gitu. Zona entah bentuknya bulat atau kotak ya kan. Nanti di dalam bentuk bulat atau kotak tersebut ya, ukurannya itu meshnya bisa kita kecilin ya. Yang penting apa? Yang penting kita bikin zonanya dulu. Nah, zonanya itu namanya body of influence atau boy ya. Boy. Nah, sekarang kita bikin boynya dulu nih. Bikin boynya dulu. Caranya ke sketch mode ya, terus ke klik ini ya. Kita bikin si boynya dulu. Ya, klik rectangle aja. Kita bikin boynya ini kotak ya. Mau lonjong juga boleh ya. Mau apa? Spiral juga boleh. Escape ya kalau udah. Nah, di sini kita bikin dimensinya misalkan jarak dari sini ke sini 8 meter gitu. Nah, escape. Nah, sorry, kita bikin dimensi lagi di sini. Ya, ini bebas aja, ya bebas aja. Ini 8 meter ya, 8000 berarti. Ya, kalau ketinggian boleh aja, tapi kan nanti enggak ini. Nah, kita kan cuman meng-highlight daerah-daerah ini aja, daerah di belakang ini. Di belakang si pesawatnya ya. Tapi pesawatnya kena juga dong ya. Oke. Nah, ini dimajuin aja nih. Sorry. Escape. Ctrl Z biar hilang. Escape lagi. Ctrl Z. Sorry. Sambil megang mic jadi agak ribet ini ya. Di sini ya. Oke lah, kira-kira gini ya. Oke. Ininya sampai belakang kotaknya. Terus enclosure-nya dihilangin ya. Supaya nggak nyeplak ininya. Nggak ke imprint ke bodinya. Jadi ini dihilangin, terus end sketch ya. Nah, ntar nanti muncul end surface baru di sini nih. Ya. Pastikan no merge, klik no merge ya. Biar nanti kalau kita pull, kita extrude itu nggak nyampur sama geometri ini gitu. Jadi dia terpisah ya. Ya, no merge, pilih. Terus kita geser ke samping sambil klik spasi ya, ketik spasi. 14 meter gitu ya. Mau 16 meter bebas, boleh bebas. Ya. Oke, yang penting sih kenapa 14? Karena 14 itu nutupin pesawatnya ke samping. Ya, pesawatnya nutup gitu. Yang penting pesawatnya nutup ke samping ya. Oke, jadi kayak gini nanti di sini kita punya part baru solid ya. Nah, ini kita kasih nama, klik kanan move to new component, kita kasih nama boy gitu ya. Boy. Jadi kalau kita hilangin ini boynya gitu. Nah, nanti di dalam boy ini ya, di dalam kotak boy ini nanti meshnya itu jauh lebih padat gitu. Oke? Oke deh, langsung udah selesai. Di close aja ya. Jadi di sini ingat di sini ada dua part ya, si enclosure-nya. Ya, enclosure itu tadi bentuk negatif dari pesawatnya, terus sama si boy gitu. Oke, ini ya berarti di sini ya udah selesai ya. Sekarang kita masuk ke step berikutnya yaitu meshing ya. Untuk meshing ya, nanti ini ukuran sel yang ini nih ya,
itu ukurannya 0,5 ya, 0,5 meter ya. Yang sini sih nanti terserah deh, terserah komputer berapa ya. Biarin nanti dia default aja ya, jadi di sini default. Cuman di bagian sini ya, yang kecil-kecil ini nih, ini 0, kita setting 0,5 meter. Kenapa nggak kecil aja mas atau mikron gitu ya, boleh aja, terserah gitu. Tapi kan kita pakai student version ya, jadi mesh-nya itu terbatas. Jadi nanti kalau teman-teman punya versi komersil dan komputernya bagus ya, coba aja 1 mikron, nggak masalah. Ya, oke. Terus di sini ya, with BL tuh artinya nanti pakai boundary layer ya. Jadi nanti pesawatnya kita pakai boundary layer. Dan kita langsung praktek aja. Dan untuk tipe mesh yang digunakan di sini ya, yaitu menggunakan tipe mesh poly hexcore ya. Ya, poly hexcore. Ya, poly hexcore itu artinya poly itu artinya segi banyak ya. Segi banyak ya kayak gini gitu. Hexcore itu ya kotak gini ya. Ya, kotak gitu. Atau kalau 3 dimensinya ya hex, ya hexahedral, kubus. Ya, poly itu ya kayak gini gitu. Segi banyak ya, banyak face-nya betul banyak gitu. Nah ini ya poly hexcore, jadi gabungan antara ini sama ini. Nah ini atau biasanya disebut ANSYS mosaic ya, ANSYS mosaic ya, ANSYS mosaic. Jadi bentuknya kayak mosaik dulu kalau SD pernah bikin mosaik gitu. Ya bentuknya kayak gitu. Nah untuk poly hexcore itu terkenal jauh lebih cepat, nanti runningnya jauh lebih cepat ya, tanpa mengurangi akurasinya gitu ya, karena kuncinya ini ada di hexnya nih, elemen hexnya ini ya, yang membuat perhitungannya jauh lebih cepat ya, dan mereduksi juga jumlah selnya jadi lebih berkurang ya. Oke, langsung aja kita masuk ke Fluent di sini ya, Fluent with meshing ya, kita masuk ke meshing ya, meshingnya caranya tinggal di drag and drop sini ya, kita masuk ke sini meshing, double klik aja ya, supaya cepat. Ini meshing prosesnya 4 ya, jadi nanti kita menghitung menggunakan 4 core prosesor ya. Kalau udah start 4 core prosesor, jadi ya Core i3 kan punya 4 core ya. Generasi terbaru ya punya 4 core, yang generasi lama mungkin cuma 2 core, cuma treatnya 4 gitu. Kalau yang sekarang main core-nya emang udah 4 gitu. Oke, kalau sudah klik import geometry ya, klik import geometry lagi di bawah supaya nanti geometri yang udah tadi kita gambar di depan itu masuk gitu. Tunggu. Oke, geometrinya sudah masuk ya. Jadi di sini bisa lihat geometrinya ya. Sebenarnya ada 2 nih. Oh ya, kayak ada yang berhimpit ya. Ini boy-nya ini yang bikin ini nih, dalamnya ini boy. Oke, kalau sudah add local sizing, yes jawabannya ya. Karena kita ingin melakukan sizing itu men-treatment mesh, ukuran mesh di lokasi tertentu ya. Di boy tadi kita mau bikin treatment mesh di boy ya. Caranya size control type-nya dirubah jadi boy, body of influence. Ya, kemudian lokasinya di mana? Di boy. Ya, di boy solid. Jadi kita memerintahkan supaya sel yang ada di dalam boy solid, di zona di dalam daerah boy solid itu ukurannya 0,5 gitu. Let's say enter. Oke. Kalau sudah add local sizing. Oke. Nah, kalau sudah nanti di sini ada treatment baru ya, tadi yang udah kita buat namanya boy 1 gitu. Treatmentnya. Kalau mau ubah ya tinggal klik aja revert and edit ya, nanti dirubah gitu. Terus kemudian klik generate surface mesh ya. Generate surface mesh ini artinya jadi ketika kita melakukan meshing, jadi pertama yang di mesh dulu itu permukaannya ya. Permukaannya dulu yang di mesh, baru nanti dalemannya, volumenya gitu. Oke. Nah, sekarang kita atur settingan permukaannya. Oke. Di sini ya bisa kita lihat
minimum size-nya ya, minimum size-nya ya di sini diwakili oleh gambar kecil ya, yang kecil-kecil di sini ya. Maksimum size-nya diwakili oleh kubus besar. Oke, jadi nanti mesh terkecil ukurannya itu ya 0,1 gitu. Nih. 0,1 nih, bisa gambar, bisa dilihat nih. Jadi nanti meshnya ukurannya segini-segini nih. Jadi kubus ini ada supaya kita punya bayangan, gambaran ukuran sel kita tuh seberapa ya sebelum masuk ke proses meshing. Oke. Kemudian maksimum size-nya nanti 3 meter gitu ya, 2,9 ya, 3 meter. Jadi nanti hitungannya 3 meter. Nah, terus untuk buoy-nya gimana di dalam buoy-nya? Ya, buoy-nya tadi ini ngikutin ini ya. 0,5 ya, sedangkan di luarnya sisanya itu ya default aja ini. Yang nentuin di si komputer nih. Ya ini. Maksimum size-nya ya 3, minimum size-nya ya 0,1 gitu. Kalau mau lebih akurat ya, nanti hasilnya misalkan lebih bagus lagi, lebih kecil lagi. Kalau selnya kecil kan artinya jauh lebih akurat ya. Jadi nanti teman-teman bisa kurangin aja, misalkan mau 1 mikron atau bahkan 1 1 nano ya, kalau mau ya, bisa gitu. Seperti itu. Nah, maksimum size-nya juga nanti teman-teman bisa dibesarin lagi ya. Artinya nanti mesh kita itu rentangnya antara ini sampai sini gitu. Ya. Nanti ada mesh yang paling kecil ya. Di sini lokasinya ya kira-kira, terus sama mesh yang paling besar ya kira-kira di luar-luar ya, seperti itu. Oke, terus growth rate itu ya itu. Dari mesh kecil ke mesh besar itu kan perlu transisi ya, misalkan di sini 1 mili, terus di luarnya di sini misalkan 1 meter. Nah, itu kan di sini nanti ada transisi. Nah, transisi yang mengatur transisi itu yaitu growth rate-nya gitu. Ya, dari kecil ke besar itu growth rate ya. Oke. Curvature proximity ini nggak perlu dijelasin, nanti aja. Kita pakai default aja. Kita akan jelasin di sesi meshing. Ini kan sesi simulasi fluida ya, jadi nggak usah dijelasin di sini. Klik generate the surface mesh aja langsung. Jadi kita buat mesh ya, tapi meshingnya di surface ya. Jadi mesh itu tahapnya tadi ya, seperti sudah dijelaskan. Surface-nya dulu di mesh, baru nanti dia masuk ke dalam-dalam itu, nge-mesh volumenya. Nah, di sini ada bilang ada sedikit mesh tapi kualitasnya itu jelek ya. Nah, kualitas meshnya itu jelek di sini. Nah, di sini ada warning to improve the quality, insert improve surface mesh. Ya, di sini ada warning bahwa ada mesh yang skewness-nya itu ya 0,88 ya. Ya, ini saya rasa nggak perlu saya jelasin lagi skewness ya, bisa lihat di tutorial meshing nanti ada di situ skewness itu apa. Ya, tapi di sini 0,8 nih cukup jelek gitu. Nah, coba kita tengok dulu. Kita mau lihat daerah jeleknya kira-kira di mana ya. Klik ini insert clipping plans ya. Kemudian klik sumbu Z ya. Nah, ini bisa dimainin ininya. Oke, kita lihat. Nah, ini di sini kan kita bisa lihat ya meshnya di sini rapih ya. Rapi, permukaannya rapi ya kan. Ya, di sini bisa dilihat skewness-nya sih aman-aman aja gitu kan, secara visual mata gitu. Nah, tapi yang nggak aman tuh ya ini di daerah sini nih, bengkoknya nggak wajar ya. Terus yang ini nih bengkoknya nggak wajar ya. Nah, ini bisa jadi di sini errornya ya, skewness-nya itu di sini nih jeleknya ya. Ini daerah sini nih ya, sayapnya kan potong. Nah, ini nanti bisa dibatasi dengan kita klik generate the surface mesh ya. Kita bisa atasi dengan mengurangi minimum size-nya di sini. Ya, misalkan tadinya 0,1 jadi 0,05 misalkan. Nah, nanti di sini harapannya akan bisa jauh lebih bagus gitu. Mesh di sini nggak berantakan kayak gini ya. Tapi ini kita sekarang biarin aja berantakan ya. Loh, Mas, kenapa biarin Mas berantakan? Simulasinya jelek dong nanti. Ya, emang jelek ya. Ya, kita kan di sini pakai academic version ya. Academic version. Jadi nanti kalau kita ukuran selnya di sini kita kecilin lagi, nanti jumlahnya melebihi 512.000 ya selnya. Kalau lebih dari 512.000 nggak bisa running ya, nggak bisa disimulasi di student version. Jadi ya nggak apa-apa. Nanti kalian kalau punya yang versi aslinya ya bisa dikurangin lagi ininya ya, ukuran selnya ya.
supaya nggak rusak kayak gini, supaya nggak ada warning kayak gini lagi nih ya. Nah, skewnessnya jelek ya. Oke, ya ini biarin aja jelek gitu ya. Kita kan mau belajar metodenya aja. Oke, kalau sudah describe geometry di sini, pilih yang kedua nih, the geometry consists of only fluid region ya, karena kita di sini kita cuma fluid region doang with no voids ya. Kalau sudah klik ini describe geometry. Kemudian kalau sudah, sini kita tentuin boundary conditionnya. Ya ini biarin aja dulu ya. Biarin aja, default aja, nanti settingannya nanti aja. Nah, kemudian kita bikin boundary layer ya. Boundary layer fungsinya buat apa ya, nanti aja jelasinnya ya. Langsung aja add boundary layer ya. Jadi nanti boundary layernya di sini kita punya 3 ya. Artinya nanti kita ada mesh yang bentuknya kayak kue lapis gitu di sini ya. Ada 3 lapis. Di sini lapisnya nanti ada 3. Terus transition rasionya 0,272 ya, growth rate-nya 1,2. Growth rate itu tadi ya. Jarak dari first layer thickness ke second thick layer ke third layer itu nanti rasionya 1,2 gitu. Kita add dulu aja ya. Oke. Kalau sudah add, kita masuk ke generate volume mesh. Nah, kalau ini tadi sudah dibuat ininya mesh di bagian surface-nya, sekarang kita bikin mesh di dalamnya. Ini ganti polyhexcore tadi ya. Polyhexcore. Yang polyhexcore. Nah ini kita klik, langsung aja klik generate the volume mesh. Nah, maksimum cell length ini ya, jadi panjang selnya ya, panjang sel maksimumnya. Nah, klik generate the volume mesh. Nah ini sebenarnya lagi proses perhitungan membuat mesh ya. Jadi dia komputer nih sekarang lagi nge-build, bikin balok-balok sel gitu, sel-selnya gitu. Di dalamnya, di volumenya. Nah, ini udah. Oke, kalau sudah di sini bisa dimainin ini clipping planes. Nah, ya di sini kan polyhexcore ya. Jadi di sini hex, ya bentuknya hexahedral, kotak ya. Terus di dinding, di dekat dinding ini polyhedral ya, atau kayak sarang lebah gitu. Nah ini kita pesawatnya. Nah ini nih. Nah gitu. Ya ini seperti ini ya, ini polyhedral, nah ini polyhedral ya. Nah ini hexacore, hexa ya. Ini poly, ini hexa. Nah di sini bisa kita lihat ya, yang hexanya ya. Di bagian buoy itu relatif ukurannya jauh lebih kecil ya. Ini kan buoy nih. Ini gara-gara buoy nih. Kenapa kotak di sini kok ukurannya beda sendiri? Ini gara-gara si buoy. Oke. Kalau sudah, ini coba draw cell layernya dihilangin aja ya, supaya kita bisa lihat ininya. Jadi volumenya biar nggak kelihatan di sini. Nah, ketika dijadiin poly di sini ya, bisa kita lihat ya ada sedikit kerusakan. Inilah yang membuat skewness ya. Skewnessnya itu jadi lebih jelek ya. Di sini nih. Nah, ini nih. Ya, tapi nggak apa-apa gitu. Ya, nggak apa-apa. Kita kan pakai student version ya. Tadi bisa diatasi dengan merubah parameter ini di sini ya, minimum size-nya. Oke. Sudah selesai sampai sini aja. Mesh-nya kita close. Ya, oke. Terus ini oke, berarti udah selesai ya di sini. Ya, dicentang dulu ya, udah selesai. Oke. Sekarang kita masuk ke tahap setup ya di sini ya, setup. Ini 4, biarin supaya perhitungannya jauh lebih cepat nanti pas running. Nah, jadi di setup ini kita menentukan model matematikanya dulu ya, model matematika yang akan kita gunakan
fenomena fisik apa yang terjadi di simulasi kita, ya. Nah, di sini model matematika berarti fenomena fisiknya ada apa? Ya, pertama pasti ada flow ya, ada aliran ya. Adalah aliran. Kemudian di sini kita selain ada aliran ya, ada fenomena turbulensi ya. Turbulensi. Jadi berarti nanti kita harus milih model matematika untuk turbulensinya. Kemudian kita juga harus milih model matematika untuk flow-nya nih. Kemudian ada fenomena apa lagi? Ada fenomena heat transfer gak? Ya, nggak ada dong ya, kita silang aja ya. Kemudian ada fenomena reaksi kimia nggak? Nggak ada dong, ya udah silang aja. Artinya di simulasi kita itu cuman ada dua fenomena aja ya, flow sama turbulensi, ya nggak? Nah, flow-nya ini juga sebenarnya nanti dibagi-bagi lagi ya kan. Aliran itu kan ada yang compressible ya, reversible, terus ada yang incompressible ya, ada yang incompressible. Nah, karena kecepatan kita itu sangat rendah ya, 50 meter per second ya, tidak masih jauh dari kecepatan suara, maka kita bisa asumsikan simulasi kita itu incompressible ya. Jadi fluidanya itu nanti incompressible ya. Oke. Nah, kemudian untuk turbulensinya nanti kan modelnya banyak ya, ada K epsilon, K omega, dan lain-lain. Di sini kita pakai K omega aja ya, K omega SST ya. Kenapa Mas K omega SST ya? Ya nanti akan dibahas mungkin di video berikutnya ya. Kita akan bahas tentang bagaimana memilih model turbulen. Tapi ya singkatnya K omega SST ini cukup bagus untuk mengcapture fenomena adverse pressure gradient atau flow aspiration. Nah itu cukup baik gitu ya, itu kalau pakai ke omega SST ya. Oke, jadi nanti ya kita pilih flow ya. Kalau flow berarti model matematikanya apa yang digunakan untuk mensimulasikan flow ya, berarti persamaan hukum kelan massa sama Navier-Stokes ya. Navier-Stokes ya, sama Navier-Stokes ya, hukum kelan massa plus hukum kelan momentum. Kalau turbulensi ya hukum kelan K sama hukum kelan omega gitu. Oke. Kemudian selain model matematikanya ya, yang dua ini sudah kita tentukan, cuma dua doang. Kita juga menentukan boundary conditionnya. Boundary conditionnya itu tadi di bagian inlet ya, kita specify velocity-nya mau berapa ya, tadi kita masukin 50 meter per second. Kemudian nanti di bagian outlet ya, bagian outlet itu nanti kita kondisikan tekanan ya, tekanan satu atmosfer ya, absolute ya. Kemudian untuk di dinding ya, bagian dinding untuk yang atas ya kan, tadi kan kita kasih nama atas ya, ada yang bawah ya, sama samping ya. Itu nanti jadi dia berlaku sebagai wall ya, sebagai dinding juga. Cuman dindingnya nanti pakai ZS itu, zero shear tuh misalkan ada wall ya, nanti kecepatannya itu setara ya, kayak free stream ya, dia nggak ada shear di dindingnya gitu. Nah terus nanti untuk pesawatnya ya, untuk bagian pesawat boundary conditionnya itu kita setting wall juga, dia selaku dinding, tapi nanti ya no slip gitu, no slip. Karena natural behaviornya memang no slip gitu ya, di dinding itu ya no slip gitu. Seperti ini. Oke, langsung aja kita setting ya. Kita aktifkan dulu flow-nya ya, model matematika flow. Ya udah, kalau flow nggak bisa diaktifin karena otomatis Fluent itu sudah mengaktifkan persamaan Navier-Stokes ya untuk menyelesaikan fenomena flow ini. Jadi Navier-Stokes ya, hukum kelan massa, hukum kelan momentum itu udah aktif sendiri di sini. Jadi kita nggak perlu berubah ya. Oke, artinya ya udah, ini udah kelar ini ya. Dengan membuka software itu artinya kita udah mengaktifkan persamaan ini flow. Nah, terus kemudian kita aktifkan juga persamaan untuk turbulensi ya, model matematikanya untuk turbulensi. Kita pakai ke omega. Nah, caranya gimana? Caranya adalah tinggal ke model viscous, pilih ke omega SST. Nah, ini juga udah default sih. Jadi dengan membuka software ya default gitu aja ya. Sebenarnya itu sudah mengaktifkan persamaan ke omega SST gitu, turbulen ke omega SST ya. Oke.
Nah, dari flow ini kan suatu persamaan Navier-Stokes yang cukup panjang ya. Persamaannya jelimet gitu. Nah, di dalam persamaan itu nanti flow itu nanti kita bisa men-solve ya. Bisa men-solve tekanan, kecepatan ya. Kecepatan itu kan ada 3 ya vektor ya. Kecepatan X, kecepatan Y, sama kecepatan Z ya. Nah, dari persamaan flow ini nanti kita bisa menyelesaikan tekanan, kecepatan ya. Itu nanti di-solve oleh persamaan ini flow Navier-Stokes gitu. Ya, kekebalan massa sama momentum. Nah, sedangkan nanti dari persamaan turbulen nanti kita bisa dapat turbulen kinetic energy sama turbulen disipasi energi. Ya. Turbulen kinetic energy sama turbulen disipasi energi. Ya. Atau ini sebenarnya epsilon sih. Jadi sebenarnya omega ini epsilon per K gitu. Epsilon per TKE gitu. Jadi ya hampir sama lah definisinya. Artinya tetap disipasi juga gitu yang ini. Ya, jadi nanti dari simulasi ini kita bisa mendapatkan 1 2 3 4. Artinya kita memerintahkan 1 2 3 4 5 6 ya. Artinya kita memerintahkan komputer untuk menghitung ke 6 parameter ini ya. Karena persamaan yang digunakan ya 2 di sini ya. Terus menghitung 6 variabel ini. Sebenarnya persamaannya juga 6 ya di sini. Flow itu dia punya 4 persamaan, turbulensi punya 2 persamaan ya. Jadi ini kalau di total ada 6 persamaan untuk menghitung flow sama turbulensi. Ya. Ini nanti kita bisa dapat ini nih. Oke. Makanya nanti jangan heran ketika perhitungan di solution itu di sini munculnya 6 gitu. 1 2 3 4 5 6. Nah, 6 itu asal usulnya dari sini nih. Flow itu kekebalan massa sama momentum ya, momentum X, Y, Z ya. Turbulensi itu ada 2 ya. Ini total variabelnya 6 ya, yang dihitung. Oke. Artinya ini udah semua ya. Turbulensi juga udah aktif ke omega SST ya. Ini apa Mas? Jelimet ya. Ya ini nggak usah ya, biarin default aja gitu. Kalau misalkan nanti ada hasil eksperimen ya, parameternya mau dirubah boleh gitu. Kita pakai default aja. Kalau sudah, kita masukin berikutnya boundary condition. Ya, material nggak usah ya karena ini defaultnya udah air, udah udara. Bagian inlet, velocity inletnya masukin nih, diedit ya. 50 gitu. 60 meter per second. Dia normal to boundary, artinya nanti tegak lurus sama boundary-nya nih, ya lurus, nggak mereng ke bawah, nggak ke atas gitu. Kemudian outletnya diedit. Ini 1 atmosfer ya. Nah, karena yang di sini gauge ya, gauge pressure. Nah, artinya dia kan sudah beroperasi di sini. Ya kalau kita klik operating condition, di sini dia udah beroperasi 1 atmosfer gitu. Ya. Ini kan 1 atmosfer. 11325 Pascal itu sama dengan 1 atmosfer. Ya. Dia sudah beroperasi 1 atmosfer, jadi kita nggak perlu lagi menginput 1 atmosfer di sini, jadi 0 ya. Ini kan gauge, bukan absolute. Oke, kemudian di pesawatnya ya, kita edit juga. Kita edit. Dia no slip ya tadi, no slip. Di sini no slip. Oke, kemudian di ini atas ya, di bagian atas kita pakai zero shear. Specific shear-nya di 000 ya. Kemudian bagian bawah di copy aja biar nggak capek. Atas kan settingannya sama ya, atas, bawah sama samping settingannya sama ya. Kita copy. Oke. Dari sini nih ya, atas bawah samping tuh settingannya sama, jadi tinggal copy aja nanti. Settingannya nih kalau kita klik bawah ya, settingannya ngikutin nama yang atas ya, specification. Terus simetrinya ya, simetrinya itu berubah aja, yang tadinya wall jadi simetri ya. Simetrinya ini kan dia simetri ya, nanti jadi simetri di sini ya, apply. Oke, kalau udah di close. Oke, kalau sudah di close, ini berarti setupnya udah semua ya kan. Tinggal kita tambah settingan lain ya. Contohnya misalkan reference value. Nah, reference value ini untuk menghitung coefficient of lift sama coefficient of drag. Di sini ya, reference value. Nah, ini ya. Ini kita tambah lagi ya di setup. Ya, jadi kita menentukan parameter apa yang mau kita hitung ya. Kita mau hitung coefficient of lift ya. Coefficient of lift itu kan berarti lift ya per
setengah rho A ya, V kuadrat ya. Ya seperti itu ya. Nah ini semuanya yang di bawah ini ya, ini nanti L ini bakal dihitung oleh komputer ya. Sedangkan yang bawah ini kita menentukan sendiri gitu. Ya, A-nya itu A referensi gitu. V-nya itu juga V referensi. Ya seperti itu ya. Nah, luasnya gitu. Nah, di sini kan nanti bisa dihitung ya dengan ANSYS Spaceclamp ya. Biasanya yang dijadikan luas referensi A di sini ya, luas referensi itu biasanya untuk perhitungan CL ini itu biasanya sayapnya gitu. Luas permukaan sayapnya ya. Ya di sini melalui software ya. Pakai ini luas sayapnya sekitar 57 ya. Masukin aja 57 gitu. Ya 57. Kemudian selain A-nya ya kita masukin rho-nya, itu density-nya, density referensinya gitu. Density referensinya berarti udara ya 1,225 gitu. Kemudian kecepatannya juga kita masukin nih, kecepatan referensi. Kecepatan referensi itu 50 misalkan. Ya, 50. Kita kan kecepatan 50 ya. Udah. Artinya nanti kita bisa menghitung CL ya, karena kita udah masukin rho referensi, A referensi sama V referensi. L ini nanti dihitung oleh komputer. Ya jadi nanti kita udah bisa menghitung CL-nya gitu, ya. Oke. Ya, udah. Ini disesuaikan ya. Sisanya kayak enthalpy, length, pressure ini nggak bakal mempengaruhi nilai CL sama CD gitu. Jadi nggak usah ambil pusing. Yang kita ambil pusing cuma area, density sama velocity aja berdasarkan rumus tadi ya. Oke. Kalau sudah kita masuk ke metode, ya ini biarin aja ya. Mungkin ini akan kita bahas video khusus saja metode nanti. Kemudian kontrol. Ini juga kita gunakan jarang-jarang ya, kecuali nanti hasil kita nggak konvergen atau konvergennya aneh. Nah itu baru kita pakai kontrol di sini. Ya, tapi kita coba dulu, kayaknya nggak aneh-aneh ya simulasi kita. Kita masuk ke report definition ya. Report definition, double klik aja, klik new force ya. Kita bikin lift ya, coefficient of lift, dan namain aja CL gitu. Ya, lift coefficient. Ya, lokasinya di mana? Di pesawatnya dong. Ya, di pesawatnya. Force-nya apa? Y ya. Ya, arahnya Y. Ya, di sini kan bisa dilihat ya. Di sini nih. Ya. Lift itu arahnya ke atas gitu. Misalkan kita relatif wind-nya segini, berarti tegak lurus dengan relatif wind-nya. Ya, relatif anginnya. Berarti arah ke atasnya arah sumbu Y di sini. Ini kan pesawatnya di sini di dalam. Ke atasnya arah sumbu Y, ini masukin sumbu Y. Kalau lift ya, ini lift coefficient ya. Kemudian aktifkan report file, report plot sama print to console supaya nanti muncul ininya, grafik CL-nya nanti ketika perhitungan ya. Oke. Kemudian kita bikin juga CD, coefficient of drag, force report drag, coefficient of drag, namanya CD gitu. Nah ini kan CD itu ya definisinya ya berdasarkan ini ya, dia itu yang tegak lurus ya, searah dengan relatif wind-nya gitu ya, relatif wind-nya. Oke, berarti sumbu apa nih? Relatif wind-nya kan arah sumbu X ya. Ya, anginnya kan arah sumbu X ya, berarti drag-nya ya sumbu X juga. Oke, makanya di sini dikasih tanda 1, itu sisanya 0. Ditempatin di pesawatnya, diklik pesawatnya, terus ini aktif ini. Ya, terus oke. Oke, kalau sudah kita initialization. Ya, initialization itu kita menebak ini nilai awal dari sel. Klik standard initialization. Kemudian pilih inlet ya. Terus klik initialize. Jadi ketika klik initialize, ini semua nilai sel-selnya ya, elemen-elemennya, sel-selnya ini itu nilainya udah segini semua nih ya. Pressure-nya ya, ini di sini pasti ada 62, 34, 5, 6 ya. Jangan kaget 6 itu dapat dari mana? Dari ini itu. Makanya nanti teman-teman kalau bisa mereview lagi ya pelajaran mekanika fluida ya, supaya tahu ini persamaan-persamaannya ya, supaya paham juga ini kenapa kok ini ada 6 gitu kan. Nah, ini karena ini 4, 5, 6 itu ada 6 ya, 6 variabel ya yang kita hitung seperti itu ya. Ini nggak akan kita bahas di sini.
initialize ya, nanti di sini udah menyimpan nilai-nilai ini ya, semuanya di semua sel ya, di semua sel di sini which-nya diaktifin ya. Jadi setiap sel ini sekarang udah ada nilai-nilainya ya. Kemudian kita run calculation ya, karena calculation itu dalam rangka supaya nanti nilai-nilai ini berubah ya menuju ke convergen gitu, nanti ya kayak disco gitu, jadi berubah-ubah nilai di setiap sel-sel ini nanti ya kayak disco aja gitu, berubah-ubah gitu. Setiap iterasinya itu berubah-ubah sampai nanti dia menemukan konvergensi ya, titik konvergen. Oke, kalau sudah ini kita iterasi ya 200 misalkan. Mas kenapa nggak 1000 ya? Boleh aja 1000 gitu. Jadi kita 200 dulu aja, nanti kalau belum konvergen atau hasilnya aneh ya, nanti kita bisa tambah gitu. Jadi kita 200 dulu aja, kalau sudah klik calculate ya. Oke, terus ditunggu aja. Iya, ciamik ya, udah selesai. Oke, kalau sudah berarti kita sekarang tinggal evaluasi hasilnya ya. Oke, jadi di sini setupnya udah selesai ya. Sekarang kita masuk ke solution ya. Solution juga sebenarnya udah selesai karena udah dihitungin oleh komputernya. Kita cuma mau evaluasi aja apakah hasil kita sudah konvergen atau belum ya. Nah, kapan dikatakan suatu hasil itu konvergen? Ya tergantung kriteria kita gitu. Terserah kita gitu. Cara ngaturnya ada di sini ya. Monitor ya, kemudian di sini ada apa namanya, di monitor ada residual ya. Di sini kita mau setting kriteria kita mau berapa, cuman di sini ya kriterianya adalah 0,001. Artinya kalau misalkan semua persamaan ya residualnya ya, itu di bawah 0,01 di sini, itu artinya sudah konvergen gitu. Tapi kalau nanti tadi kita sebelum running kita setting 0,01 itu ya ntar konvergennya lama gitu. Tapi ya 0,01 udah oke lah untuk kriteria konvergensi. Oke. Nah, tapi jangan seneng dulu kalau ini udah konvergen ya. Udah di bawah 0,01 atau 1/3. Jangan seneng dulu, kita cek dulu parameter lain, apakah parameter lainnya itu udah konvergen juga. Contohnya di sini CL ya, CL. Nah, CL itu kan tadi kita bikin CL ya, untuk monitor ya. Nah, ini CL-nya ternyata punya kita juga udah konvergen, artinya udah bagus sekali ya hasil kita ya. Karena CL-nya juga udah konvergen tuh udah lurus gitu ya. Ini nanti mau ditambah lagi iterasinya juga dia bakal lurus terus, nggak bakal ubah-ubah kayak gitu. Oke. Nah, kemudian di bagian CD ya, coefficient of drag-nya juga ini udah bagus ya, udah lurus ya, udah nggak mehong kemana-mana, nggak belok-belok lagi. Ini juga kalau ditambah iterasinya, rasa-rasanya ini nggak bakal melencong gitu ya. Jadi dia bakal lurus terus gitu. Oke. Artinya ini dari 1, 2, 3 ini kita bisa tahu bahwa simulasi kita sudah konvergen. Oke. Kalau sudah, langkah berikutnya adalah kita mau coba berdasarkan hukum kekekalan massa ya. Klik report fluxes ya. Apakah ini kita itu sudah akurat apa belum ya, berdasarkan hukum kekekalan massa errornya berapa gitu. Pengumpulan massa kan berbicara bahwa massa yang masuk ya, massa udara yang masuk sama dengan laju massa udara yang keluar ya, berarti ini laju udara masuknya sekian kilogram per second ya, kemudian keluarnya juga sekian gitu ya, cuman dalam bentuk minus, yang ini positif ini negatif ya. Nah, ini udah hampir sama nilainya ya errornya 0,0625 ya, kecil lah, errornya nggak terlalu besar ya, jadi oke, acceptable lah. Oke. Udah selesai nih ya, hasilnya juga udah bagus. Tadi udah kita cek residualnya, CL CD-nya ya, CL CD-nya juga kita udah dapet juga. Sorry ya, kita belum ambil CL CD-nya ya, sorry, balik lagi ya. Jadi untuk cara ngambil CL CD-nya, oke, jadi
bagian ini ya kita udah selesai nih ya, udah selesai solutionnya. Nah, untuk ngambil CLCD ya, tadi kita terlanjur ke close ya, jadi tinggal klik ini aja, klik report ya, report terus forces ya, terus atas bawah pesawatnya ya pilih forces ya, di print ya, di print. Ini koefisiennya itu ada di sini nih, 0,1536 ya, koefisien of drag berarti kan arah sumbu X ya, arah sumbu X. Terus ada koefisien of lift, berarti ini tinggal 1, terus ini 0 print. Oke. Nah, ini jadi koefisien of liftnya. Ini koefisien of liftnya ya, arah sumbu Y, ini direction vektornya ya. Ini berarti kalau kita baca nih di sini ya. Nah, di sini ya. Jadi ini koefisien of drag-nya ini 0,89 ya. Kemudian ada koefisien of lift. Koefisien of lift-nya tadi ini yang mana sih? Ini koefisien of lift-nya ini nih 0,898 ya. Ini koefisien of drag-nya yang ini nih ya. Nah, ini. Ya, oke. Atau kalau mau ngambil dari nilai yang tadi gampang, tinggal ke report. Ini kan tadi kita udah bikin CLCD ya, compute lagi aja. Nilainya sama kok ya, 0,8998 ya. Terus koefisien of drag-nya tinggal klik compute aja. Nah, ini koefisien of drag-nya. Oke. Jadi dari sini kita udah dapat ya nilai. Nah, ini nih, ini sudah terjawab ya. Jadi koefisien of lift ya saat angle of attack-nya saat 10 derajat ya. Kemudian kecepatan nggak ngaruh ya, karena udah non dimensional ya. Saat 10 derajat itu tadi 0, ya sekian gitu ya, 0,899 gitu. Kemudian koefisien of drag ya saat alfanya 10 derajat juga berapa? 0,15an ya tadi ya, 0,15 ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini artinya kita udah dapat CL sama CD. Nanti teman-teman bisa ganti sudutnya ya, karena setiap sudut nanti nilai CLCD-nya berubah ya. Oke. Nah, sekarang kita tinggal ngambil data ini nih ya, visualnya ininya ya. Terus juga kita mau ambil data ininya, si ini pressure ya di sekitar di airfoilnya, di sectionnya gitu. Siapa tahu biasanya kalau bikin paper suka diminta kayak gitu. Nah, ini tinggal di close ya. Oke, kita langsung ke result ya. Jadi untuk mengelola data ini sisanya result. Ini. Ya, untuk ngambil data ini lewat result. Sedangkan ini tadi bisa langsung diambil ya. Ini artinya udah semua ya, semua. Oke. Nah, kalau sudah nanti di sini muncul wireframe yang cukup jelek ya. Di sini wireframe-nya hilangin aja. Nah, di sini ada boundary yang sudah kita buat tadi ya. Inlet, outlet dan sebagainya. Nah, ini kita klik aja salah satu pesawatnya ya. Nah, ini kan pesawatnya nggak enak dilihat ya, cuman setengah gitu, buntung. Oleh karena itu kita mau mirror gitu. Mirrorin pesawatnya, bukan hanya yang dimirrorin di sini bukan hanya pesawat ya, tapi juga nilai-nilainya. Jadi nilai tekanan di kanan nanti akan ke mirror sebelah kiri, nilai kecepatan di kanan itu ke mirror kiri, turbulen kinetik di kanan tuh ntar akan ke mirror ke sebelah kiri ya. Caranya adalah klik enclosure. Satu nih double klik, kemudian apply reflection, kemudian metodenya sumbu X ya. Apply aja ya. Nah, itu. Jadi nanti dia akan mirror. Jadi kalau kita klik
samping di sini. Sampingnya ntar akan ada mirrornya di samping gitu ya. Jadi hilangin aja deh. Ini pesawatnya hilangin juga. Oke, sekarang kita mau bikin visualisasi misalkan tekanannya. Caranya tinggal klik kontur di sini. Oke ya. Terus kita dipilih di sini. Pertama lokasinya mau di mana nih konturnya nih? Ya, kita mau tempatin konturnya di pesawatnya ya, pesawatnya. Oke, kalau sudah kita pilih variabelnya apa? Mau pressure, velocity, pressure ya. Nah, ini range-nya lokal ya. Apply ya. Nah, ini di sini. Okay. Kita bisa dapat langsung pressure-nya ya, oke. Ini pesawatnya berarti lagi naik apa lagi turun? Ya, lagi naik ya. Soalnya gampangannya aja ya. Di sini tekanannya besar yang warna merah, pressure-nya besar ya, di sini besarnya kecil ya. Ini artinya apa namanya? Jauh ya, lift ya, jadi lift mengangkat ya, karena tekanan di bawah jauh lebih besar daripada tekanan di sini. Jadi ya, ini secara sekilas saja ini udah cukup masuk akal ya. Oke. Terus juga kita pengen tahu kontur kecepatan ya, kontur juga ini ditambah ya. Sorry, di pesawatnya diklik ini. Disimetrinya ya, kita mau kontur tekanan disimetrinya. Nah, ini disimetrinya. Jadi nanti kalau mau akurat lagi hasilnya ya, biar nggak terpengaruh sama ini. Jadi ini kalau bisa nanti ini diperluas ya, enclosure-nya ke atas ya, sama ke belakangnya juga gitu. Nanti kalau nggak pakai student version lagi gitu ya. Kemudian kita bisa lihat velocity-nya, ya, velocity di pesawat sama simetrinya. Simetri velocity-nya seperti ini. Ya lagi-lagi nanti kalau mau akurat ya, ya, kontur velocity-nya ya, jadi nanti di ini aja apa namanya, diperluas lagi ke atasnya ya, ke atas, arah ke atasnya seperti itu ya. Ini sebenarnya nggak terlalu akurat sih ya, jadi nanti bisa diperluas lagi ininya. Ini coba kita kualitas kontur kita 100 lah gitu ya. Oke. Jadi ya seperti ini ya. Oke. Kemudian kenapa di sini warnanya biru ya? Ini ya karena no slip. Karena no slip condition, artinya di permukaan si pesawatnya itu kecepatannya 0 gitu. Oke. Terus konturnya dihilangin, sekarang mau bikin ini vektor ya, di simetri ya, kayak ya. Nah ini ya, di simetrinya kita bisa lihat kontur kecepatannya di pesawatnya dilihatin. Ya, mas ini terlalu kecil, banyak banget mas, kayak semut ya. Udah, ini tinggal dikurangin aja ya. Kalau ini makin ditambah makin berkurang ya. Makin berkurang ya. Oke. Di sini kan biru ya, ini no slip ya, ini biru, yang di sini di sini zero shear ya, makanya di sini nggak biru nih. Oke. Sekarang kita mau bikin streamline-nya gitu ya. Bikin streamline-nya ya, konturnya kita kembalikan dulu ya, simetrinya pesawatnya aja ya, simetrinya nggak usah. Pressure. Ini pesawatnya dihilangin ya supaya nggak merusak ini. Nah, ini. Jadi ini murni konturnya doang. Oke, sekarang kita mau bikin streamline ya. Caranya bikin streamline itu klik ini ya, klik streamline. Oke. Sebelum klik streamline kita bikin garis dulu, location line ya, klik line. Oke. Kita bikin garis dulu, nanti garis itu menjadi tempat keluarnya streamline. Caranya klik poin 1 di sini. Ya, pilih aja kira-kira aja nih di sini nih ya. Nah, terus poin 2-nya pilih kira-kira di sini, diklik kayak sekali. Klik, ntar dia masukin koordinatnya gitu. Terus klik apply. Ya, nanti di sini muncul garis. Ya, karena kita mirror nih kanan kiri jadi ada garis. Ya. Oke. Nah, sekarang kita langsung di sini sampel ya. Jadi nanti kita bikin titik-titik ya, segmentasi di sini 25 misalkan ya. Kita bikin segmentasi 25 di garis ini. Oke, kemudian kita klik ini streamline ya. Nah, tadi ketika kita
bikin line yang di sini, jadi kita punya line 1 ya. Line 1 tuh yang tadi, yang barusan kita buat tadi. Nah, sekarang kita klik streamline. Oke, nah start from apa? Line. Jadi nanti keluar dari line ini nih, si streamline-nya gitu. Klik aja apply. Nah, ini cakep sekali ya. Cakep. Ini sebenarnya kalau misalkan kita mesh-nya padat gitu ya di sini, daerah sini ya. Nanti ini bisa kelihatan vortex core gitu ya. Vortex core sih, tapi ya ini karena mesh-nya nggak terlalu padat ya, jadi nggak kuat gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Vortex core-nya bagus itu di streamline-nya gitu. Kalau di sini kan ada streamline yang putus sedikit ya, ini karena mesh-nya kurang terlalu detail ya. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Ya, hasilnya udah cukup bagus. Ini line-nya tinggal dihilangin aja line-nya ya biar nggak ganggu. Ini jadi streamline ya, ada streamline. Kalau kita double klik nanti sini ada settingannya. Jadi kita ubah ya, modelnya jadi tube. Jadi tube. Oke. Kurangin. Ini jumlahnya juga bisa diubah-ubah ya. Jadi 20 misalkan dikurangin ya. Oke, biarnya ini 25. Oke. Ini udah mantap. Nah, ini bisa buat jadi wallpaper kalian atau di post di Instagram atau Twitter atau apa terserah ya. Ini keren sekali. Oke, udah. Jadi ini streamline-nya seperti ini. Kemudian di sini kita bisa juga ya, di sini bisa dilihat ya tekanannya. Nah, hal yang membuat pesawat ini tetap ada liftnya ya, walaupun coefficient of lift-nya cukup tinggi, angle of attack-nya tinggi yang di sini nih. Ya, jadi dari streamline ini kita bisa tahu ada semacam jet ya, ada semacam jet di sini. Velocity-nya cukup tinggi di sini ya, sehingga membuat pressure di atas ini jadi jauh lebih lambat ya. Nah, ini biasanya ada terjadi di delta wing ya, di pesawat-pesawat delta. Di pesawat-pesawat delta itu, jadi di sini dia akan di bagian sini muncul vortex core ya, jadi aliran yang lingkar nih. Kalau kita masuk nih di sini nih, daerah sini ya. Nah, di sini nih, ini lokasi dia ada semburan, makanya ini tekanannya rendah ya, karena di sini kecepatannya sangat tinggi sekali nih di sini nih. Dia ngejembur ke belakang nih, ke belakang ya, karena kecepatannya sangat tinggi ya, disebabkan ada vortex core ini ya, vortex core. Jadi tekanan di sini relatif lebih rendah, karena tekanan di sini relatif lebih rendah ya, dia masih bisa mengenerate lift gitu ya, seperti itu ya. Itu bisa dibaca di buku-buku aja ya. Oke, kemudian misalkan kita pengen mengambil ya data tekanan di section tertentu ya. Ya, caranya adalah berarti kita harus bikin plan dulu caranya. Plan. Oke, bikin plan-nya itu di sumbu XY ya, di apply aja dulu. Nah, ini kita misalkan mau cari di sini ya, di sayap sini ya. Nah, sayapnya daerah sini misalkan XY. Nah, misalnya daerah sini nih ya. Oke, apply. Nah, ini jangan heran ya, di kiri juga ada plan ya, karena mirror. Nggak usah lagi pusing, kita fokus ke sini aja. Udah, plan-nya dihilangin aja ya. Plan ini cuma buat perantara kita bikin line garis di sini. Caranya klik location, terus pilih polyline ya. Oke, terus pilih boundary intersection. Nah, ini boundary listnya pilih antara pesawat sama intersect with plane 1. Jadi ini pesawat, ini kan pesawat, intersect with plane ya, perpotongan dengan plane ya. Kalau kita apply, jadi nanti muncul garis ini warna hijau nih di sini. Ini kalau pesawatnya kita hilangin, konturnya kita hilangin sini ya. Nah, jadi nanti muncul garis ini. Nah, nanti kita pengen tahu nih tekanan ya, pressure yang ada di distribusi pressure yang ada di garis ini nih, polyline ini. Oke, caranya adalah tinggal kita udah bikin polyline ini ya. Kita langsung ke chart di sini. Chart, oke. Kemudian ini namain aja pressure ya. Pressure. Kemudian data seriesnya kita locationnya di polyline ya, polyline yang tadi barusan kita buat. Kemudian sumbu X nya itu X ya, lokasi X nya ya, kan sumbu X di sini, sumbu X.
kemudian ini chart viewer lagi ya. Sumbunya adalah pressernya. Nanti kita bisa bikin pressernya seperti ini. Biar ciamik kita ganti aja lebar aja simbolnya ellipse. Yang di chart ya, nah ini oke ya. Jadi seperti ini ya, bisa dilihat bahwa liftnya itu lebih disebabkan karena tekanan negatif, yang tekanan di atas tuh terlalu negatif nih ya, bisa dilihat di sini ya. Nah ini kan biru nih, negatifnya ini negatif sekali ya di sini, sedangkan di atas nih positif. Di sini yang ini kan positif, yang ini negatif nih. Artinya liftnya itu didominasi ya, di generate karena bagian atas tuh cenderung negatif ya. Jadi dia liftnya itu tergenerate ya, karena didominasi oleh di bagian atas itu tegangannya negatif ya. Oke, seperti itu ya. Di sini bisa dilihat ini bagian atas ya, terus ini yang bagian bawah ya, yang pressernya positif gitu. Nah ini nanti bisa teman-teman pakai buat kalau punya penelitian ya di aerodinamika dan sebagainya, yaitu ya inilah cara mengambil data pressure ya di sini gitu. Kalau teman-teman mau ngambil data lain ya bisa juga gitu, velocity misalkan gitu ya. Cuma nanti hasilnya nol semua sih harusnya ya. Nah ini kan velocity 0 karena no slip condition di sini 0 semua ya, karena kadang ngambil datanya di dinding ya gitu. Oke, kalau misalkan teman-teman mau ngambil data yang lain ya, kita bikin line baru lagi ya. YZ gitu ya, YZ sini. Misalkan mau bikin gaya gitu ya, sini ya, terus di tipenya sirkular ya, radiusnya dinaikin ya, misalkan hampir kayak gini lah. Oke, dihilangin plan 2 nya yang tadi ini ya, itu terus bikin kontur lokasinya di plan 2 yang tadi yang melingkar. Kita bikin pressure ya. Ini kan keren nih ya. Oke, pressernya gini, terus dihilangin show ini kontur band. Nah, berarti di sini ada line-nya ya. Line-nya di sini kita tebelin ya. Ini karena ini nempelnya ke plan 2, jadi kalau kita geser plan 2 ini juga nempel juga gitu. Nah, seperti ini. Oke, gitu ya, udah semua ya, berarti semuanya udah kita bahas semua, udah ya. Oke, berarti kesimpulan kita adalah ya seperti ini ya. Oke, ini udah kita selesaikan semua. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial berikutnya.